Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua R Prasetyo. Gimana guys kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak ya guys ya. Oke, kali ini gua mau bikin video tentang gimana caranya gua tes Toyota, gimana daftarnya segala macem. Ikutin gua terus ya guys ya. Sebelumnya kenalin guys, nama gua Ridho Prasetyo, gua dari Indramayu. Salam kenal ya buat kalian semua. Oke, santai. Guys, sebelum ngelanjutin videonya, gua minta supportnya guys ya. Jangan lupa di subscribe, like, komennya guys ya. Jangan lupa di share juga video-video gua ya, biar gua tambah semangat lagi bikin videonya. Gua di sini baru pertama kali guys ya bikin video vlog, motovlog kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, mohon kritik dan sarannya guys ya, biar gua bisa lebih baik lagi guys ya. Oke guys, bentar lagi gua udah nyampe jalan rayanya ya. Bentar. Di sini juga kalau sore lumayan ramai juga. Soalnya dekat ini sih mall-mall kayak KCP sama Tenok Mart gitu guys. Sini gua ambil kiri guys. Nah, lumayan ramai. Oke guys, gue udah di jalan raya ya guys ya. Udah mau ke kotanya ini guys. Sini gue lagi di Penayungan nih guys, arah jalan rayanya ya. Di sini juga tuh banyak permainan anak kecil, ada trampolin juga, banyak di sini guys. Karawang juga cakep-cakep guys buat permainannya. Santai dulu guys ya, nggak apa-apa. Oke, jadi gue awalnya tahu loker Toyota tuh dari BKK sekolah ya guys ya. Gue dapat informasi dari grup sekolah juga, terus ada kualifikasi perusahaan. Gue baca-baca kan persyaratannya, kriterianya seperti apa, dan gue alhamdulillahnya mencukupi guys ya dengan kriteria tersebut. Jadinya akhirnya gue daftar, dan biaya pendaftarannya tuh 35.000 ya guys ya. Macet. Ini bundaran tiap hari macet terus ya. Oke. Jadi pendaftarannya tuh guys 35.000 ya. Tapi itu kalau misalkan di PKK-nya sendiri ya. Maksudnya di PKK sendiri tuh di PKK-nya langsung yang membuatin tesnya guys ya. Jadi bukan dari pihak lain gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan dari pihak lain tuh dicabangin gitu ya. Misalkan di pusatnya tuh di BKKA. Nah, tapi kita lewat BKKB. Nah, itu tuh uangnya biasanya ditambahin guys, dari 35.000 jadi 50 atau enggak berapa guys ya. Jadi itu udah biasa guys ya, BKK ke BKK lain ya. Jadi kerjasama gitu. Nah, oke, setelah gua dapat info loker, udah daftar, gue segala macem gue siapin peralatannya, persyaratannya. Untuk persyaratannya tuh fotokopi KTP, ijazah, sama SKCK, udah ya itu, sama MPWP jangan lupa guys ya. Untuk peralatan tesnya itu pensil HB 1 ya guys ya 2 lah bawa buat persiapan atau buat patah gitu ya. Terus pulpen bawa aja 2 bijian semua guys ya. Jangan lupa penghapus juga, terus kerokan juga. Itu aja sih. Oh iya, sama satu lagi itu papan tes guys, papan yang buat ulangan gitu. Jadi sebelum gua masuk ke tesnya, gua mau jelasin dulu tes Toyota itu ada berapa tahap, ada berapa sistemnya gimana gitu ya. Nah, jadi tes Toyota tuh terbagi menjadi 4 kali ya.
gue sebutin aja guys ya. Jadi yang awal itu tuh tes psikotes tuh, terus medical, terus interview user, screening, sama induksi. Udah itu. Yang terakhir itu induksi. Kalau induksi itu kita ngapa-ngapain, lihat di video aja kita. Jadi itu tinggal dengerin, terus liatin gimana kerjanya di Toyota, gimana job-jobnya, ya segala macam. Nah jadi kita harus jadi pendengar yang baik ya guys ya. Nah untuk psikotesnya itu, terbagi berapa tes ya guys ya. Dari mulai Kreplin, WPS, Army Alpha, TU, gua bingung mau bilang TU 6 apa bukan, lupa, tapi kayak semacam persamaan gitu. Jadi kayak misalkan dibolak-balik gitu, misalnya jadi kotak satu nih hilang sebelah. Nah yang B nya jadi apa, kayak gitu lah pokoknya. Lebih dibilang tes logika lah ya, kayak gitu guys ya. Gua lupa namanya apa pokoknya kayak. Nah, untuk selanjutnya tes gambar orang, gambar pohon, papekostik, sama interview psikolog ya. Jadi kita tuh di situ tesnya 1 hari guys. Jadi dibagi 2 tahap juga tuh. Jadi psikotes dibagi 2 tahap juga. Jadi yang pertama tuh, tahap pertama nih Kreplin sama WPS guys. Jadi setelah ngerjain WPS dulu ya. Jadi WPS dulu, habis itu Kreplin. Terus udah lolos nih, misalkan udah hasilnya lolos ya kita lanjut ke tahap 2. Dan yang nggak lolos ya mohon maaf guys, mungkin belum rezekinya guys ya. Nah setelah lolos itu kita setelah lolos kita diinstruksiin ke ruang sebelah guys ya. Pokoknya diinstruksi pindah ruangannya untuk mengerjain tes kedua ya. Nah di tes kedua itu ada gambar pohon, gambar orang, warteg tes ya, jangan lupa guys, warteg tes, terus sama papekostik. Udah itu guys ya. Nah sambil kita ngerjain tes tahap kedua itu, ntar kita dipanggil buat interview psikolog guys. Jadi itu kita ngerjain tahap kedua sambil nunggu panggilan interview psikolog ya guys ya. Untuk waktunya tuh lumayan lama guys, 2 jam kalau nggak salah ya. 2 jam. Gua kemarin mah dari jam 1 siang sampai jam 3 tuh baru kelar ya guys ya. Jam 3, jam 4-an nunggu hasil. Jam 4:30 lah hasilnya baru keluar, diumumin. Setelah lolos ya. Setelah lolos baru dikasih masuk grup WA yang lolosnya guys. Jadi kita harus siadain HP juga ya. Kita bawa HP soalnya kan nggak, zaman sekarang serba online ya guys ya. Udah siapin aja WA buat ngecekin barcode gitu guys. Nah terus udah ketahuan siapa yang lolos aja, ntar dipisah-pisahin, masukin grup. Yang gak lolos ya belum rezekinya. Terus setelah lolos dia masuk grup ya, dan baru kita dikasih informasi buat interview buat medical guys. Iya jadi buat medical. Untuk medical tuh jeda waktunya nggak terlalu lama sih guys ya. Nah, seminggu atau enggak berapa hari, pokoknya nggak lama. Jadi kita harus siapin semuanya guys ya, dari ya kesehatan kita, jam tidur kita, jangan lupa minum susu beruang kali ya guys ya. Kita nggak tahu guys ya, berfungsi untuk mensterilkan badan kita ya. Yang tadinya minum ya yang banyak yang pada minum alkohol gitu ya, disterilkan dulu guys ya, sama air kelapa guys. Oke, setelah kita dapat jadwal medikalnya, kita udah persiapan mateng, jam tidur udah bagus, ini udah bagus ya. Pokoknya kita usaha aja dulu sebaik mungkin ya guys ya. Nah terus kita hasilnya tinggal pasarin aja ke Allah ya guys ya. Nah terus udah di medical tuh ada berapa tahap ya. Jadi kita kalau ngejelasin semua itu pusing guys, gua nggak terlalu hafal juga ya. Yang jelas mantar ada tes fisik juga guys. Tes fisiknya tuh lari-lari 800 meter, terus sprint, terus pull up, sit up,
sama push up guys. Iya. Itu dalam waktu 1 menitan itu lu dapat berapa gitu ya, ntar ada yang ngitungin dari pihak Toyotanya guys ya. Nah setelah udah ngelewatin semua, terus kita nunggu hasil selama 3 hari atau enggak 4 hari ya, lupa guys ya, pokoknya enggak nyampe seminggu guys. Nah terus setelah kita dapat kabar kalau misalkan hasilnya kita lolos ya guys ya, kita ntar disuruh untuk persiapan untuk menuju Jakarta guys. Di Jakarta itu ada tes screening data sama interview user guys. Jadi di sana juga interview lagi. Jadi kan awal kan di interview itu ya psikolog ya pas tes awal tuh. Nah terus di Jakarta juga tes lagi guys. Tes interview lagi sama usernya langsung ya guys ya. Nah terus udah nyiapin untuk berangkat. Setelah itu gua untuk teman-teman lain juga disuruh kumpul dulu guys di BKK yang tes itu guys, untuk dikasih pengarahan untuk jadwal pemberangkatannya, apa aja yang harus dibawa segala macam, pokoknya diinstruksiin dulu guys di BKK-nya ya. Oke, setelah kita dapat jadwal berangkat ke Jakarta, terus kita udah siapin juga jam-jamnya apa segala macam. Nah terus kita berangkat, nyampe sana ntar kita di Wisma PHI guys, yang belum tahu itu apa tuh. Gua lupa Jakarta apa, kalau nggak salah mah Jakarta Timur, Utara guys, kalau nggak salah ya itu ya. Lupa gua, pokoknya Wisma PHI. Nah kita di sana tuh cuma 2 hari guys. Jadi awal datang itu sore guys, sore kita nginep semalam kan, besoknya tuh tes guys, tes screening data sama interview guys. Kalau screening data sih ya insya Allah ya bakal lolos semua, kalau misalkan data-datanya valid semua ya, nggak ada yang pemalsuan gitu ya, kayak KTP-nya palsu lah segala macem. Pokoknya pemalsuan data itu bakal nggak lolos guys ya. Nah, untuk berkas-berkasnya nanti juga dikasih ya guys ya. Gua nggak bisa nyebutin secara pastinya, nanti juga bakal dikasih sama pihak Toyotanya dalam bentuk file PDF guys ya. Kita harus siapin apa aja ya. Untuk interview tuh guys, kalau untuk interview usernya ya kita santai aja guys, jangan terlalu gugup juga ya. Kita udah ngelewatin psikolog yang kemarin ya. Kalau misalkan udah lolos psikolog itu ya bisa ya kemungkinan bakal lolos juga guys. Yang penting kita yakin, jangan gugup, udah yakin aja udah. Usahain guys ya, gua masih tips aja ya. Usahain kalau interview itu jangan terlalu jujur lah guys ya. Ada bohong-bohong dikitnya lah ya. Jadi kalau misalkan kita suka main game ya dikurangin dulu lah. Kita bilangnya nggak suka main game gitu, Pak, jarang Pak, untuk menghibur doang. Nah, jangan terlalu jujur lah guys ya. Bukan gua ngajarin nggak bener ya, emang harusnya gitu. Soalnya kalau udah kerja nggak mungkin nggak mungkin juga main game guys, jarang kan. Iya. Nah oke, setelah udah bekas-bekasnya udah lengkap semua, tinggal berangkat. Nah terus paginya gua berangkat kan ya, datang di sana tuh jam 4-an, jam 5-an sore ya. Terus kita tidur, besoknya langsung tes guys. Jadi tes awal itu nanti kita dibagiin kertas psikolog yang data kemarin tuh, interview kemarin tadi kita dikasih kertas itu. Nah terus dibaca-baca dulu hasilnya, lu gimana, pribadian lu gimana, lu ada di situ semua guys. Nah terus udah nanti kita dapat giliran guys, antara entah itu interview dulu, entah itu screening data dulu, itu random itu guys. Tapi biasanya screening data dulu, baru itu habis itu interview guys. Nah setelah kita udah ngelewatin screening data, interview user, itu ntar kita suruh nunggu di lapangan guys. Semua kumpul di satu. Interview user sama itunya lumayan lama juga guys ya. Jadi sore lah, sampai sore lah guys ya. Tapi untuk masalah makan kita nggak usah diragukan lagi guys ya. Ntar kita dapat jatah makan dari pagi ke malam guys ya. Nah, setelah selesai semua kita dikumpulin ke lapangan, terus
bakal ada yang ngumumin kelulusan apa enggaknya ya guys ya. Nah biasanya yang nggak dilulusin tuh bakal disebutin guys, yang nggak lulus itu disebutin, yang lulus bakal diem aja di situ gitu guys. Jadi ya kalau untuk presentasi kelulusannya sih kalau udah masuk rekening data sama interview user itu bakal gede guys peluangnya guys ya, tapi nggak menutup kemungkinan kita nggak lolos ya guys ya. Soalnya teman gue juga ada guys ya yang bakal nggak lolos. Tambahan lagi guys, di samping itu ada tes tambahan dari pihak Toyotanya, yaitu tes mata guys. Tes matanya itu adalah itu apa namanya, tes jarak jauh guys. Itu nanti dites ngedadak, itu tambahan dari pihak Toyotanya. Nah, udah kelar semua, kita diumumin lolos. Nah setelah itu kita bermalam lagi di situ guys. Jadi kita 2 malam 1 hari guys ya. Nah bermalam lagi, nah paginya kita itu disuruh untuk induksi sama pembuatan rekening. Jadi itu dibagi guys, siapa yang induksi dulu, siapa yang pembuatan rekening dulu. Jadi bagi 2 kelompok. Nah, waktu itu gua kebagian bikin rekening dulu guys. Jadi pembikin rekening dari Permata guys. Udah kelar, nah kita gantian kan seling sama yang induksi tadi ya, gantian tempat duduknya. Udah kelar semua, terus kita diinduksiin, sorenya pulang guys. Nah kalau misalkan udah induksi kayak gitu, itu udah fix masuk pemagangan Toyota guys ya, untuk berangkat ke Karawang atau ke Sunter, tergantung penempatannya masing-masing guys ya. Nah setelah kita pulang tuh kita dikasih waktu 1 minggu atau enggak 2 minggu, soalnya kan ada persiapan ya guys ya untuk peralatan ininya. Kalau untuk berangkat ke Karawang kan kita harus nginep di sana, kita udah selamanya di situ, maksudnya selama kontrak kerja ya guys ya. Udah nyiapin baju apalah segala macem, pokoknya itu sesuai kebutuhan kalian aja dibawa guys ya. Nah untuk proses permagangannya itu selama 6 bulan guys, 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu kita nggak pasti langsung dikontrak guys. Nah selama pemagangan itu kita nggak pasti dikontrak ya. Jadi selama Toyota itu nggak butuh, kita nggak bakal dikontrak. Itu sistemnya magang ya guys ya. Jadi kalau magang itu kita nggak bisa maksain buat dikontrakin Toyota ya guys ya. Sesuai kebutuhan aja. Jadi ya kita kerja aja yang bener, yang fokus itu ya, apa yang ada jalanin, nggak usah ngarepin di itu. Kerja aja yang bener. Ntar juga kalau misalnya ada rezekinya kita bakal dapat juga kan di kontrak nih guys ya. Untuk pemagangannya tuh gua kemarin 3 bulan baru kontrak guys. Alhamdulillah cepet gue guys ya. Teman-teman yang lain ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan, ada juga yang 2 bulan. Jadi tergantung kebutuhan Toyotanya guys ya. Nah, singkat cerita gua magang udah dikontrak segala macam. Untuk penginapannya kita di situ di asrama guys. Jadi tenang aja, jangan khawatir, di situ juga udah disediain. Untuk estimasi biaya ntar juga dikasih tahu guys ya, berapanya. Kalau yang mau itu komen aja di bawah guys ya, berapanya. Nah terus udah setelah masuk pemagangan, udah jalaninya udah lagi nikmatin, bersyukur ya guys ya. Kita di perjuangan awal itu udah banyak rintangannya juga sih kak, dari berapa orang menjadi ya segini ya, dari misalkan 100 lebih hingga nyisain berapa orang doang gitu ya. Kita harus bersyukur apapun hasilnya, tetap semangat, jangan lupa bersyukur guys ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apa, komen di bawah aja guys ya, nanti gua bakal jawab ya guys ya. Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video gua biar gua nambah semangat lagi bikin videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.